Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Baik, kali ini kita akan belajar tema 9. Ya, kayanya negeriku, subtema 1 yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, kali ini Pak Eko akan membahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mari kita ikuti penjelasan Pak Eko. Nah, anak-anak, coba kamu amati. Nah, ini ada gambar bendungan. Yang kedua, ini ada gambar gardu listrik atau kabel listrik ya, jaringan listrik. Nah, pertanyaannya, apakah air dan listrik itu termasuk sumber energi? Jawabannya adalah ya. Kenapa ya? Karena air ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai ini penggerak kincir air ya, yang dimanfaatkan untuk menggerakkan generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini tampak waduk bendungan ya contohnya. Nah, air dan listrik itu menjadi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita mungkin tak bisa hidup tanpa air ya. Kalau listrik saja mungkin bisa diatasi, akan tapi kalau air sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, PLTA ya, PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Itu didirikan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan listrik ya. Sedangkan proses sumber energi air menjadi listrik adalah sebagai berikut. Ini gambar tadi ya. Ada bendungan, kemudian aliran listriknya menggerakkan kincir air. Kemudian menggerakkan generator yang diubah menjadi listrik. Ini bagannya, ini aliran listrik, kemudian menggerakkan kincir, dihubungkan ke generator, kemudian menghasilkan listrik. Semakin kencang kincir berputar, nah ini semakin kencang ya, apabila ini semakin kencang, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, itu semua tergantung dengan debit air atau jumlah volume air. Kalau volume airnya sedikit, ya mungkin gerakan airnya kurang besar. Gerakan apa? Kincir airnya kurang besar ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita pelajari lingkungan. Ya, coba ini kamu amati gambar ini. Tentu saja kalian sudah tahu apa itu lingkungan ya. Ya, tempat tinggalmu itu lingkungan ya. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Apa saja sih fungsi lingkungan bagi kehidupan kita? Nah, lingkungan itu memiliki fungsi anak-anak ya. Ya, apa saja fungsinya? Nah, nih, satu, tempat mencari makan ya. Yang kedua, tempat bekerja. Yang ketiga, sebagai tempat tinggal. Nah, kalau kamu amati gambar ini, nah ini ada seorang petani, ada nelayan, kemudian ada kegiatan musyawarah, ada kerja bakti. Inilah fungsinya lingkungan ya. Selain untuk mencari makan atau tempat bekerja, juga sebagai sarana tempat berkumpul atau sosial, kegiatan melakukan kegiatan sosial. Kenapa anak-anak? Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apa saja yang dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan menjadi ringan. Nah, sekarang kita berbicara hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa hak itu? Hak sesuatu yang dapat kita terima ya, sesuatu yang mesti kita dapatkan. Nah, terhadap lingkungan apa hak kita? Satu, menikmati udara segar. Nah, itu hak kita. Ya, yang kedua, menikmati keindahan lingkungan. Lingkungan bersih, asri, itu hak kita. Ya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas umum yang ada di lingkungan. Nah, misalkan taman, ya kita nikmati, itu hak kita, anak-anak. Nah, selain kita memiliki hak, jangan lupa kita wajib punya ini. Apa ini? Kewajiban terhadap lingkungan. Ya, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Satu,
Nih, yang paling mendasar ini ya, membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, ya. Yang kedua, merawat fasilitas umum yang ada, kita rawat, kita jaga. Yang ketiga, tidak merusak tanaman ataupun fasilitas yang ada. Dan yang terakhir, membiasakan hidup bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, cara yang paling mudah ya, kita harus peduli terhadap lingkungan. Seandainya misal kita berjalan-jalan di taman, kok di suatu sudut terdapat sampah, meskipun kita tidak melakukan membuang sampah itu, maka sebagai kewajiban kita dalam menjaga lingkungan, maka kita wajib untuk mengambil sampah tersebut. Untuk apa? Supaya lingkungan menjadi bersih, ya. Nah, kewajiban lain kita selalu menasihati apabila ada teman, ya, atau orang lain yang melakukan kegiatan perusakan lingkungan, ya, dengan cara yang baik tentunya untuk menasihatinya. Nah, yang terakhir kita akan mengenal nada dan tempo. Ini sudah kita pelajari berkali-kali anak-anak ya. Nada adalah bunyi yang beraturan ya dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, ini ada gambar ini namanya tangga nada. Nah, tangga nada berjenjang ini ya. Nih, contohnya ini tangga nada. Nah, ada nada, ada tempo. Apa tempo? Adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Ya, cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Ini ada alat anak-anak. Ini alat pengukur kecepatan lagu. Nah, namanya adalah metronome. Nah, dulu sudah pernah ya. Lengkapnya metronome Meisel. Ya. Nah, nanti di buku pembelajaran tema 2 kalian juga bisa bernyanyi ya sesuai nada dan temponya ya. Apa judulnya? Alam Bebas. Nah, nanti kalian bisa membuka buku paket masing-masing. Sekian anak-anak penjelasan dari Pak Eko, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.